welcome back to my YouTube channel. Dan hari ini aku mau cerita tentang Kindle. Aku mau sharing pengalaman aku selama 3 tahun udah pakai Kindle. Jadi ini aku beli tahun 2018 Kindle Paperwhite edisi yang ke-7. Memang sih pasti buat pengguna di Indonesia awalnya tuh bingung apakah Kindle bisa dipakai di Indonesia karena kan ini dari Amerika. Udah gitu susah nggak sih beli bukunya dan segala macam. Hari ini aku bakal kupas tuntas semuanya. Pertama-tama, apa sih alasan aku beli Kindle? Jadi kerasanya itu waktu aku tinggal di apartemen di Jakarta, 5 tahunan kan tinggal di apartemen. Terus karena apartemenku mungil ukuran studio, jadi lama-kelamaan tuh kalau banyak barang berasa banget. Terutama kan aku suka baca buku. Nah, karena space yang kecil lama-kelamaan tuh, ya ampun, bukunya memenuhi apartemen aku dan udah nggak ada tempat lagi. Jadi aku merasa kayaknya aku harus beli sesuatu yang lebih praktis gitu. Langsung aku kepikiran lah Kindle. Sebenarnya kalau aku tinggal di rumah kayak sekarang, tempat penyimpanan tuh kan banyak. Jadi kalau banyak buku nggak berasa. Tapi waktu di apartemen tuh kerasa banget. Udah gitu yang kedua, zaman-zaman aku lagi sering traveling tuh 2018 sampai dengan sebelum pandemi, aku kan selalu baca buku di perjalanan, kayak misalkan pas naik pesawat. Nah, sering kali aku tuh galau, duh buku mana ya yang mau aku bawa, yang A apa yang B atau keduanya ya, dan itu bakal makan space banget di koper atau di tas. Udah gitu berat dan juga nggak praktisnya apa kalau misalkan kita flight malam, nggak bisa bacanya, maksudnya terlalu terang. Tahu kan lampu reading pesawat itu tuh terang banget menurut aku dan kayaknya ganggu gitu buat orang lain. Nah makanya aku butuh alternatif yang lebih praktis. Nah, oke, aku keluarin dari case-nya supaya kalian bisa lebih melihat bentuk Kindle-nya seperti apa. Jadi, aku kan beli ini tahun 2018, Kindle Paperwhite 7th Generation White. Ini yang warnanya putih, no ads atau no advertising. Jadi, kalau misalnya beli Kindle itu ada opsinya, ada yang ada iklannya atau enggak. Dan aku pastinya memilih yang nggak ada iklannya karena selisih harganya cuma sedikit. Plus ngaruh banget, aku tuh nggak mau keganggu kalau lagi baca. Nggak mau ada iklan-iklan dan segala macam. Waktu itu beli di Tokopedia, aku tuh harganya 2,4 juta. Nah, aku kurang tahu nih kalau yang sekarang tahun 2021 harganya berapa, kalian cek sendiri. Dan jenisnya juga banyak banget. Setahu aku ada yang Kindle biasa, ada yang Paperwhite kayak gini, ada yang Oasis, dan kalau sekarang aku lihat ada yang buat kids. Pokoknya semakin baru itu semakin canggih fiturnya. Kalau yang punyaku, storage-nya itu sekitar 8 GB, ya bener, storage-nya sekitar 8 GB dan dia bisa muat 6.000 buku. Gila ya, banyak banget, kayak kita bawa satu perpustakaan. Waktu zaman aku beli ini, speknya tuh kayak di tengah-tengah gitu loh, bukan yang terlalu rendah tapi bukan juga yang terlalu tinggi. Punya aku nggak waterproof, tapi yang aku baca Kindle yang terbaru Paperwhite itu udah waterproof. Jadi balik lagi kalian cek ke Google sesuai kebutuhan kalian tuh yang mana. Sebelum aku kasih mini tour di Kindle aku mau jelasin, ini dia nih yang orang tuh bertanya-tanya, apa sih keuntungannya baca pakai Kindle? Walaupun jujur aja aku pun suka sekali bentuk fisik buku gitu ya, kan ada aromanya, ada lembaran kertasnya, terus juga ada gambar-gambarnya gitu kan, bener-bener feel-nya tuh beda gitu. Tapi ketika kamu suka baca dan kamu udah nggak punya space untuk menyimpan terlalu banyak buku, Kindle tuh bener-bener menyelamatkan banget. Nah, keuntungannya apa sih? Yang pertama, dengan gadget setipis ini, dengan memori 8 GB yang aku punya, dia bisa muat sekitar 6.000 buku, which is kita nggak perlu bingung lagi ketika lagi bepergian atau kemanapun lah gitu. Aduh, aku tiba-tiba mau baca buku yang A, mau baca buku yang B, mau baca buku yang mana, itu semua ada di sini, nggak perlu takut ketinggalan. Kedua, banyak juga yang bertanya, kenapa sih nggak baca di iPad aja gitu loh, kan lebih gede. Beda, jadi kalau baca di Kindle dia itu tidak blue light, jadi nggak bikin sakit mata kalau kita membaca buku terlalu lama. Aku juga kadang-kadang suka menggunakan iPad untuk membaca, tapi beda. Jadi misalkan kalau di sini buku-buku yang ada PDF-nya atau yang bahasa Prancis gitu, jadi biar bisa aku coret-coret kan di sini. Tapi mostly untuk buku-buku yang berbahasa Inggris, aku pasti bacanya di Kindle. Poin ketiga, seperti yang aku bilang tadi,
dia tuh nggak glare alias nggak mantul kalau kita baca di bawah sinar matahari. Kalau kalian baca pakai tab, pakai iPad, ini kan kalau di bawah sinar matahari kayak lah jadi nggak kelihatan gitu kan, kayak kita ngeliat HP. Tapi kalau di Kindle enggak, bener-bener kayak kita tuh ngeliat lembaran kertas buku. Terus aku juga tipe yang suka mengambil intisari dari buku, tapi aku tuh paling nggak suka untuk ngestabiloin buku yang seperti banyak orang lakukan. Karena apa? Bukunya jadi kesannya kotor, terus juga stabilonya bikin lembaran kertasnya basah jadi keriting gitu kan. Nah kalau di Kindle ini tuh ada fitur highlightnya, jadi aku bisa highlight kapanpun, bisa di undo juga. Ya kalau misalnya nggak jadi terus dihapus, dan semua yang aku highlight itu udah tersimpan ada di notes-nya, jadi untuk melihatnya lagi itu sangat mudah. Lalu ada fitur instant translate, ini juga sangat amat memudahkan aku walaupun translate-nya itu bukan langsung ke bahasa Indonesia, tapi kalau misalkan kita klik yang lama dia akan keluar artinya dari kamus Oxford, which is itu menambah pengetahuan aku juga, walaupun dia akan mendeskripsikan gitu ya, tapi so far buat aku itu masih bisa dipahami. Fitur translate ini juga bisa jalan walaupun aku lagi airplane mode. Selain itu, kalau baca buku, aku juga agak mikir kalau sampai harus ngelipet ujung buku untuk membatasi. Jadi aku akan selalu punya bookmark gitu loh, kayak gini. Tapi kan kadang bookmark tuh hilang gitu ya dan segala macam. Kalau di Kindle tenang, semua bisa di bookmark juga, jadi kita nggak kehilangan jejak waktu lagi pindah halaman. Next, keuntungannya adalah budget lebih hemat. Di sini aku bakal tunjukin ke kalian. Bukunya Oprah Winfrey, What I Know For Sure, di Kindle itu harganya 12,99 US dollar. Kalau kita rupiahin jadi sekitar 185.000 rupiah. Lalu kalau kita cek di Periplus, harganya sebelum diskon adalah 362.000. Jadi harganya bisa setengahnya, super duper hemat. Kalian bisa baca buku lebih banyak dengan harga yang lebih terjangkau. Poin yang terakhir adalah baterainya super duper awet. Kadang punyaku habisnya tuh baru sebulan atau sebulan lebih. Pokoknya tergantung aktivitas kalian. Kindle tuh sangat ringan ya. Yang punyaku Paperwhite ini ringan banget. Terus karena warnanya putih, aku takut kotor juga. Aku udah beli case-nya. Ini kayak smart case gitu. Belinya di AliExpress zaman dulu. Susah banget nyari yang karet pinggirannya tuh warna putih biar sama. Nah, kalau pakai smart case tuh rata-rata pas ditutup, nah dibuka tuh langsung kebuka lagi halamannya. Sekarang buat kalian yang masih penasaran, aku mau kasih mini tour di dalam Kindle aku. Jadi ini adalah tampilan dari home Kindle Paperwhite yang aku punya. Yang pertama di sini ada library, jadi ibaratnya ini adalah perpustakaan kita. Di sini ada buku yang lagi kita baca, terus ada tulisannya juga udah berapa persen. Kalau udah dibaca ada tulisannya read. Terus juga bisa di sini kalau ada sampel yang kita download dari Amazon Store itu masuk juga. Jadi kalau kita klik, nah seperti ini. Bukunya menyenangkan sekali ya. Bisa kita folder-folderin juga. Terus di sebelah sini ada your reading list. Jadi biasanya kita punya wishlist buku gitu kan, yang misalkan kita cek dari Amazon, duh next mau beli ini gitu, ntar kita bisa masukin dulu ke list. Atau yang di bawah sini juga terkonek dengan Goodreads. Nah di atas sini ada Goodreads. Kalau kalian punya akunnya bisa banget dicek, dan kalau kalian baca di Kindle udah otomatis ke-update progres bacanya juga ke Goodreads. Nah, seperti ini tampilannya. Udah gitu store. Nah, ini adalah cara beli buku termudah untuk baca buku di Kindle. Di sini lengkap, ada semua. Misalkan kita klik ini. Nah, bisa kalian lihat di sini beli untuk seharga 8,18. Terus gimana nih kalau kita masih ragu padahal udah ada sinopsisnya di sini? Tenang, kita bisa try a sample. Jadi nanti akan di-download. Sample is on the way. Kita bisa baca kayak beberapa halaman. Jadi biar tahu style penulisnya cocok nggak sama kita. Terus kira-kira
menarik nggak sih? Karena biasanya kita baca beberapa halaman tuh ngaruh banget ya. Tapi kalau misalkan belum tahu mau beli apa enggak dan takut lupa, kita bisa add to list supaya nanti gampang gitu dicarinya. Nah, ini kita udah keluar nih sampelnya. Tuh, gampang banget kan? Kalau di sini settings gampang banget, kita bisa airplane mode. Udah gitu, kita juga bisa atur brightness. Biasanya aku bacanya di sekitar 7. Next, pertanyaan yang paling banyak ditanyakan yaitu soal beli e-booknya. Paling mudah adalah lewat Amazon Kindle Store langsung di dalam gadget Kindle-nya. Nah, kalau kalian punya buku atau e-book dari sumber lain selain di Kindle Amazon, kalian juga bisa memasukkannya dengan aplikasi yang namanya Calibre untuk di-download di laptop kalian. Aplikasi ini tuh bisa transfer data ke Kindle kalian atau juga bisa merubah format. Karena sebenarnya format yang paling enak untuk dibaca di Kindle adalah format Mobi. Nah, aku udah coba sih baca buku yang bentuknya PDF, itu agak sulit di Kindle karena dia fontnya jadi super kecil dan bener-bener susah untuk dikontrol gitu loh. Nah, terus kalau kita mau baca buku bahasa Indonesia, ada nggak sih di Kindle? Jujur aja, di Kindle Store Amazon itu belum ada buku bahasa Indonesia. Semuanya rata-rata bahasa Inggris. Bahasa lain yang pernah aku beli bukunya di Amazon Store itu adalah yang bahasa Perancis juga ada. Tapi sayangnya bahasa Indonesia belum ada. Dan aku juga udah pernah cek e-book yang dijual oleh Gramedia Online. Itu sepertinya dia harus pakai apps khusus gitu loh dari Gramedia. Jadi nggak bisa untuk dibaca di Kindle. Tapi yang tadi, balik lagi, kalau kalian punya bentuk e-book bahasa Indonesia, kalian bisa convert, masukin ke apps Calibre untuk dimasukin ke Kindle. Kalau udah punya Kindle, apakah masih perlu kita untuk membeli buku fisik? Nah, balik lagi ke kalian. Kalau aku secara personal, Kindle ini memang aku pakai untuk membaca buku-buku non-fiksi berbahasa Inggris yang mostly emang bukunya tuh cuma banyak kata-kata gitu kan. Jadi aku nggak perlu banget bentuk fisiknya. Tapi untuk buku-buku tertentu, aku masih beli seperti buku-buku yang berbahasa Indonesia, yang fiksi, karena aku kadang masih suka baca. Terus juga coffee table book yang isinya tuh bener-bener foto-foto penuh warna, yang hardcover. Nah, itu masih harus beli. Atau enggak buku karya temen, pastinya aku akan beli fisiknya juga. Kindle Paperwhite itu kan hitam putih ya isinya. Kita masih bisa sih ngeliat foto, tapi ya hitam putih kayak gini. Kadang ada buku-buku yang mungkin butuh berwarna gitu kan. Nah, yaitu kalian beli deh masih bentuk fisiknya. Kesimpulannya, worth it nggak sih beli Kindle? Buatku sangat amat worth it. Kalau kalian banyak menghabiskan waktu untuk membaca, tapi juga udah minim space untuk menyimpan buku kalian yang terlalu banyak, kalian bisa coba beli Kindle. Karena secara tampilan, walaupun dia bukan berupa lembaran, tapi secara tampilan tuh dia menyerupai buku gitu. Ini beda sama layar iPad atau layar tab atau layar HP ya. Kalau kalian bisa lihat dari deket, dia tuh bener-bener apa ya, ini nggak aku pakai anti gores loh, ini dia tuh matte dan emang kayak kita ngeliat lembaran buku. Jadi emang ini udah didesain sedemikian rupa untuk membaca buku. Sekian penjelasan aku hari ini dan sharing-sharing soal Kindle. Semoga menjawab segala pertanyaan kalian dan semoga nggak galau lagi yang mau beli. Thank you udah nonton videonya dan see you next time. Bye!